Sahabat Ende News, Pilkada Ende sebentar lagi. Peta konstelasi makin mengerucut. Beberapa petinggi partai bahkan menyebut Pilkada Ende kali ini cuma 3 paket. Lebih dari itu tidak mungkin. Turun atau cuma 2 paket mungkin. Kok bisa? Ini tentu saja aneh karena hitungan kursi memungkinkan 5 paket. Dan selama ini kita sama-sama tahu ada 4 kandidat yang telah berkampanye. Kalau prediksi para politisi cuma 3 paket, pertanyaannya siapa kandidat yang akan terpental? Mari kita bahas. Pertama, Pilkada Ende kali ini dipastikan tanpa calon perorangan atau independen. Kemungkinan itu sempat ada, namun layu sebelum berkembang. Saya mau bertarung di 2024. Aku mainusi lekamiu, ina aku radu amiu kambu du amiu kita nggoro to sebolo nggoro na pendugi lo nggodo atau pelonggo atau sesungguhan nemu bapu. Lantaran paket Mas Abraham, satu-satunya paket yang menggunakan jalur perorangan, tersingkir baru-baru ini. Mas Abraham hanya mampu mengunggah 3.614 KTP syarat dukungan. Padahal, merujuk aturan, dibutuhkan 10% dari DPT atau wajib 21.101 KTP syarat dukungan. Jadi fix, Pilkada Ende kali ini tanpa calon perorangan. Kedua, kita bahas yang menggunakan jalur partai. Ini yang menarik. Jika merujuk aturan, dibutuhkan 6 kursi di DPRD Ende untuk mengusung 1 paket. Jumlah DPRD Ende sekarang 30 kursi. Jumlah kursi ini memungkinkan adanya 5 paket. Nah, itu kalau hitungan secara normal. Namun, karena dukungan yang diberikan atas nama partai, maka kalau disimulasikan menggunakan perolehan suara Pileg 2024, kemungkinan akan terdapat hanya 4 paket. Kita ambil contoh PDIP. Pileg 2024, partai ini punya 5 kursi di DPRD, atau hanya butuh 1 kursi lagi untuk memenuhi syarat. Tapi, jika PDIP menggandeng Hanura, maka otomatis harus mengambil 3 kursi. Kendati pun hanya membutuhkan 1 kursi. Dari simulasi semacam inilah, kami memprediksi Pilkada Ende kali ini hanya dimungkinkan bagi 4 paket. Dari jumlah paket yang disimulasikan tadi, sebenarnya klop dengan calon bupati yang sekarang ini beredar. Ada 4 orang, Lori Gadijou, Jafar Ahmad, Erik Rede, dan Yosef Badeoda. Kalau begitu, kenapa politisi di Ende prediksi cuma 3 kandidat yang akan dapat partai? Nah, ini yang menarik. Kalau dalam analisis saya, cenderung kuatnya di 3 paket. Kemungkinan besar akan mengarah ke, kalau analisa saya, ke 3 paket. Tiga paket ya. Jadi ya paling banyak sudah 3. Untuk 4 tidak mungkin. Sekarang begini, semua itu kepingin head to head. 3 paket lah dari hasil komunikasi ini kan. Bisa paling maksimal 3. Saat ini, merujuk sumber-sumber kami, ada 2 paket yang paling mungkin telah mendapatkan dukungan partai. Pertama, Lori Gadijou dan Damran Baleti atau Gadijou Baleti. Satunya mendapat dukungan Golkar, satunya lagi dari PAN. Situasi di Golkar sebelumnya dari survei 6 nama di tahun 2022 telah mengerucut ke 2 nama, yakni Lori Gadijou dan Domi Mere. Dan di Golkar sendiri kami sudah lakukan penjaringan sejak tahun 2022. Sejumlah nama kami jaring, lalu tentu dengan komunikasi mereka, Bapak Ibu, nama Bapak kami masukkan dalam penjaringan Partai Golkar, disurvei. Namun, hengkangnya Domi Mere menjadi calon wakil bupati mendampingi Yosef Badeoda, secara otomatis di Golkar menyisakan 1 nama, yakni Lori Gadijou. Kemudian di PAN, nama Damran Baleti adalah keinginan PAN. Bahkan sejak masa pencalekan, Damran bahkan disebut-sebut merupakan dukungan dari petinggi PAN Ahmad Yohan. Terbaru, Ketua DPC PAN Ende Fadlin Deli menyebut SK untuk Gadijou Baleti telah diterbitkan oleh DPP PAN. Fadlin juga memberi sinyal PKS akan segera bergabung dengan koalisi ini. Kalau paketnya ya insya Allah fix. Kalau paketnya Lori sama Damran udah final. Terus untuk partainya
sementara ini lagi bangun komunikasi dengan beberapa partai lain, tapi sementara ini Golkar, PAN, sama PKS. Jika dihitung jumlah kursi untuk duet ini, maka memenuhi syarat 6 kursi, terdiri dari Golkar 4 kursi, PAN 1 kursi, dan 1 kursi lagi dari PKS. Paket kedua yang paling mungkin adalah Joseph Badioda Dominikus Mere. Sebelumnya, Demokrat ND memang membuka penjaringan secara terbuka. Namun, di tengah perjalanan, muncul instruksi untuk memprioritaskan kader-kader partai. Dari DPP memberikan instruksi atau perintah melalui DPD Partai Demokrat NTT kepada DPC untuk membangun komunikasi dengan partai politik lain bagi kepentingan Pak Joseph Badioda sebagai kader partai. Yang mana penegasannya adalah memprioritaskan Pak Badioda sebagai kader partai untuk diusung dari Partai Demokrat. Dari sinilah nama Joseph Badioda mulai serius dibicarakan di lingkaran politik Kabupaten Ende. Di Demokrat sendiri, usai mendapat instruksi tersebut langsung membentuk tim kecil. Tim ini untuk menjaring calon wakil bupati untuk Joseph Badioda. Atas kemauan Pak Joseph, kami membentuk tim kecil. Sehingga kemudian mengkerucut 4 nama. Kami serahkan kepada Pak Joseph Badioda secara independen dan kemudian menentukan siapa wakilnya. Dan kemudian Pak Joseph dalam pertimbangan-pertimbangan berbagai aspek memutuskan Pak Dr. Dominikus Minggu Mere. Nah, dari hitungan kursi, Demokrat dipastikan mendukung paket ini, maka telah tersedia 3 kursi. Sisa kursi lainnya mengarah ke Partai Hanura. Di lingkaran politik ND, Hanura menjadi arena perebutan antara Lori Gadijou dan Joseph Badioda. Mengenai hal ini, mantan ketua Hanura ND, Joseph Filmon Wongso, bahkan secara terang-terangan mendukung Lori Gadijou. Saya pribadi, saya mendukung 100% ya kepada eja saya Lori Gadijou. Namun, beberapa hari yang lalu, posisinya sebagai ketua Hanura ND digantikan oleh DPW kepada Iwan Kila. Pergantian Joseph Filmon semacam sinyal bahwa dukungan Joseph Filmon tak searah dengan petinggi partai. Jika benar sinyal itu dan Hanura mendukung paket Deodo, maka paket ini akan memenuhi jumlah kursi. Demokrat 3, Hanura 3 kursi. Nah, 2 kandidat berikutnya ini belum ada kepastian. Kita bahas yang pertama, era milenial, Erik Rede, Awaludin Sutoro. Sinyal paket ini melemah saat keputusan Nasdem Pusat yang menempatkan ND di klaster 2. Jadi begini, dalam menghadapi pilkada serentak, Nasdem Pusat mengkategorikan wilayah sesuai survei. Klaster 1 untuk kader Nasdem dicalonkan sebagai bupati, sementara klaster 2 untuk kader dicalonkan sebagai wakil bupati. Nah, karena ND ditempatkan di klaster 2, maka hanya mungkin bagi kader untuk dicalonkan sebagai wakil bupati. Hal ini melemahkan posisi Erik Rede yang saat ini tengah digadang-gadang sebagai calon bupati. Memang, saat posisi Erik di Nasdem melemah, muncul tenaga baru dari PSI ketika Awaludin mengantongi rekomendasi dari PSI. Seminggu lalu kami di Jakarta, ini kita bukan bicara sombong ini singama. DPP yang memberikan surat tugas kepada JAO itu ada 2. Yang pertama maju sebagai calon Bupati ND. Yang kedua calon wakil Bupati ND. Namun, setelah dapat restu PSI, Awaludin malah pasif. Tak ada konferensi pers era milenial setelah Awaludin dapat SK. Teranyar, sumber kami menyebut beberapa kader Nasdem menjalin komunikasi dengan Gadijou. Begitupun PSI jalin kontak dengan Partai Golkar. Berikutnya dan yang terakhir, yang juga belum ada tanda-tanda ialah incumbent Jafar Ahmad. Belakangan, Jafar memang sulit ditemui. Dia banyak berada di Jakarta, sepertinya sedang melakukan lobi-lobi SK PDI Perjuangan. Memang nasib Jafar saat ini tergantung partai berlambang banteng itu.
Sebab beberapa komunikasi di partai lain yang dilakukan oleh Jafar sebatas untuk menambah kursi. Misalnya, komunikasi Jafar yang terendus media ini dengan elit PKB di Jakarta. PKB cuma penambah karena hanya punya satu kursi di DPRD. Karena itu, tumpuan utama Jafar hanyalah PDIP. Tapi, pertanyaannya, kenapa dukungan PDIP untuk Jafar masih menjadi tanda tanya? Untuk Anda yang belum tahu, itu karena kemarin saat masa penjaringan, PDIP Pusat ternyata mengeluarkan 2 rekomendasi. Satu untuk Jafar, satu lagi untuk Lori Gadijo. Kalau kalimat DPC PD Perjuangan memprioritaskan kader itu kurang tepat. Kurang tepat.